never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake. Dari zaman dulu sampai saat ini, kalau mau beli motor, biasanya kita udah percaya banget sama produk buatan Jepang. Bukan kita tidak cinta dengan produk buatan Indonesia, namun produk Jepang masih jauh lebih baik daripada produk buatan Indonesia, khususnya di bidang otomotif. Dimanapun kalian tinggal, jika kalian punya motor kalian pasti kalau nggak Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki. Itu aja. Kalau produk Honda, palingan motor yang ada ya di rumah Honda Beat, Honda Vario, atau PCX. Sedangkan kalau Yamaha ya kalau nggak Mio, NMAX, atau ya R-King. Produk Jepang selalu kita dambakan dan kita sudah percaya banget sama itu produk. Walaupun sudah rakitan lokal, namun kita itu udah percaya banget sama nama brandnya. Ditambah walaupun suka karatan, kepotek, berasap, atau apapun itu, motor-motor Jepang masih kita nikmati dan masih kita beli. Jadi ya, mindset kita seakan-akan sudah dijajah oleh Jepang. Tapi nggak salah juga hal tersebut, karena mau bagaimanapun kita belum dikasih produk alternatif selain produk Jepang. Misalnya kayak di Amerika nih. Di Amerika banyak produk lokal dan orang-orang sana lebih memilih untuk menggunakan produk lokal mereka. Kenapa? Ya selain harganya yang lebih murah, mereka juga yakin dengan kualitasnya. Ini berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia sendiri sebenarnya ada beberapa pabrikan motor yang asli buatan Indonesia. Dari merek sampai perakitannya asli Indonesia. Misalnya kayak VR. Saya kira ini motor India awalnya, tapi ternyata VR ini asli buatan Indonesia. Brand VR sebenarnya identik dengan motor multifungsi, yaitu motor yang mempunyai bak belakang. Namun di luar dari motor bak itu, VR memiliki motor lainnya, seperti VR Star NX, VR Cross, dan lainnya. Kemudian ada Soib. Mungkin namanya agak asing di telinga, padahal ini motor sudah ada dari tahun 2008. Soib memiliki nuansa cafe racer, jadi ya ini adalah motor idealis. Kemudian ada Happy Motorcycle. Motor ini sudah diluncurkan dari awal tahun 2000-an, dan motor ini diproduksi di daerah Malang. Untuk Happy sendiri memiliki beragam motor juga, misalnya saat ini ada CS200. Tapi saat ini Happy lebih berfokus pada motor roda 3 seperti VR. Dulunya Happy memiliki desain yang lebih banyak juga, misalnya Happy Sporty RR dan Happy 150. Kemudian ada MAK atau MAK atau Mega Andalan Kalasan. MAK diproduksi di Kalasan, Yogyakarta, dan MAK memiliki model motor yang begitu. Kemudian ada SMK. Ya, SMK jualan dan produksi motor juga ternyata, bukan hanya mobil goib aja. Selain itu semua, ada juga merek-merek lainnya seperti Gas-Gas, Kaisar, dan lainnya. Ternyata banyak juga ya produk buatan lokal. Tapi sayangnya dari banyaknya produk lokal tersebut yang kita tahu atau setidaknya kebanyakan orang tahu ya paling VR sama Kaisar doang. Sisanya ya nggak tahu. Pertanyaannya, kenapa produk lokal tidak laku atau tidak diminati oleh pasar? Yang pertama ini tentu aja salah orang Indonesianya. Karena kita kebanyakan masih memiliki mindset brand. Kenapa kalian menggunakan motor Beat? Ya jawabannya karena ini Honda dan produk Jepang. Kenapa kalian beli Mio? Jawabannya ya karena ini Yamaha dan produk Jepang. Intinya kita masih terpaut sama branding. Tapi tidak salah juga sih dengan hal ini sebenarnya. Ya karena kita bisa begini karena produsennya sendiri juga. Kebanyakan dari produk lokal tidak memiliki identitas alias copy paste. Rata-rata motornya meniru gaya motor lain, misalnya Happy 150 yang copy-paste Honda Vario. Kemudian MAK V-Pro yang copy-paste Supra X. Semuanya hampir copy-paste desain. Walaupun terkadang nggak copy-paste desain, namun tetap aja bukan desain original. Comot sana, comot sini. Ambil bagian bodi produk A, lalu ambil bagian kepala produk B. Jadilah produk C. Dan hasilnya ya aneh. Kemudian selain desain, mesinnya juga tidak menjanjikan, yang mana hampir semuanya menggunakan mesin Cina tanpa merek yang jelas. Tidak pernah dikasih tahu performa, keandalan, dan lainnya. Mesinnya ya jadi diragukan. Ya walaupun pada dasarnya mesinnya ya pasti mirip-mirip dengan mesin pada umumnya, tapi ya mesin kopian lah intinya ini. Apakah mesin Cina jelek? Sebenarnya nggak juga, tapi balik lagi tergantung faktorinya. Jika melihat harga motor lokal yang sangat murah ini, tentu aja mesinnya kemungkinan besar tidak dibuat pabrikan besar. Kemudian selain desain yang copy paste dan mesin yang diragukan, produsen tidak pernah melakukan promosi yang secara masif. Ya, saya juga baru menyadari ada beberapa merek lokal di Indonesia sebenarnya, dan saya tidak pernah tahu kalau produk lokal itu lumayan banyak di Indonesia. Namun kenapa saya tidak tahu hal tersebut? Tentu aja karena mereka tidak melakukan promosi. Iklan di Instagram, YouTube, atau sosial media lainnya mereka tidak pernah melakukannya. Kenapa nggak mau melakukan promosi?
Ya ini karena selain budget yang terbatas, kebanyakan dari produk lokal juga masih memiliki jumlah produksi yang cukup terbatas. Kuota per minggunya rata-rata hanya bisa menghasilkan puluhan motor aja. Bayangkan jika produsen melakukan promosi secara masif terus ada permintaan tinggi, maka produsen tidak akan sanggup untuk menghandle hal tersebut. Kemudian selain promosi, kenapa produk lokal tidak laku? Tentu aja service centernya nggak banyak. Jika dilihat dari beberapa produk lokal, biasanya produk tersebut hanya laku di daerahnya aja dan tidak diminati di berbagai daerah lainnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena service center biasanya ada di daerah lokalnya aja. Kalau service centernya udah sedikit, berarti spare partnya tentu aja juga akan sulit. Jika spare part sulit, maka hal ini tentu aja akan menjadi mimpi buruk. Selain itu semua, motor lokal juga akan susah banget dijual kembali. Selain susah, harganya pun ya tentu aja anjlok. Misalnya harga barunya di 7 juta, mungkin harga bekasnya sekitar 1-2 juta aja. Dengan kebiasaan kebanyakan orang Indonesia yang mementingkan harga jual anjlok motor lokal tentu aja membuat produk lokal sulit bersaing. Apakah cukup disayangkan motor lokal tidak bersaing di Indonesia? Jika kondisinya masih seperti ini, sebenarnya ya enggak juga. Karena mau bagaimanapun produk lokal itu seperti motor Cina zaman dulu, kayak Jialing, KTM Inol, dan lainnya. Tidak bisa diandalkan sama sekali. Ditambah lagi finishingnya pun ya gitu, seadanya seperti motor Cina zaman dulu juga. Coba kita bandingkan dengan India ya. Di India, produk lokalnya terbilang cukup laris, bahkan terkadang bisa ngalahin penjualan motor Jepang. Kenapa bisa? Pertama-tama, tentu aja kualitasnya bagus. Dan yang pasti, mereka membuat mesin mereka sendiri, bukan impor mesin tidak bermerek dari Cina. Seharusnya Indonesia itu memiliki 270 juta manusia. Dari segitu banyaknya manusia, pasti ada yang pintar. Misalnya pintar dalam hal mendesain mesin. Selain itu, pintar dalam hal mendesain motor. Jika produk lokal mementingkan kualitas bukan harga bersaing murah, maka kemungkinan produk lokal bisa keangkat namanya. Tapi sayangnya, hal ini bukanlah hal yang mudah, karena mau bagaimanapun dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk membangun brand image dan juga modal yang sangat besar. Dengan investasi yang sangat besar tersebut, sepertinya agak sulit untuk produsen lokal bisa bersaing dengan produk Jepang. Ditambah saat ini dengan hype-nya motor listrik nih, produsen motor lokal lebih condong ke arah sana aja. Karena produsen lokal yang membuat motor listrik kondisinya jauh lebih baik daripada motor yang bensin. Ditambah lagi, ngerakit motor listrik ya jauh lebih mudah. Import baterai, import motor, colok kabel sana-sini, colok aki, motor pasti hidup. Nggak perlu spesifikasi dan lain-lain. Motor listrik ya udah begitu. Jadi ya produsen tinggal fokus desain dan pemasaran aja. Ditambah juga skala produksinya juga jauh lebih cepat. Jadi ya produsen motor listrik bisa memasarkan produknya dengan cara masif. Karena mereka sanggup untuk membuat motor listrik dalam jumlah yang cukup besar per hari atau per minggunya. Gimana nih menurut kalian? Apakah motor bensin lokal benar-benar seburuk itu? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.